Nah, anak-anak, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, berikut ini Ibu tampilkan foto tentang Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, foto yang Ibu bagikan ini bisa kalian lihat pada buku tema kalian halaman 3. Di situ ada bacaan yang menjelaskan bahwa angklung dipertunjukkan pada saat ada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang berada di Hotel Nusa Indah Bali, yang mana pertunjukan angklung tersebut dipimpin oleh Saung Mang Ujo. Nah, Saung Mang Ujo ini membagikan angklung dengan berbagai tangga nada kepada seluruh peserta yang hadir. Kemudian Mang Ujo ini memimpin permainan angklung dan diikuti oleh seluruh peserta. Yang Ibu tampilkan berikut ini adalah gambar beberapa anak SD yang sedang memainkan angklung dengan memakai seragam batik. Batik selain dikenal di Indonesia, juga dikenal oleh negara luar. Nah, dari kalian ada yang tahu kenapa tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional? Begini anak-anak sejarahnya. Tepatnya 11 tahun yang lalu pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Sehingga setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, ketika kita sekolah pada hari Rabu dan Kamis, kita selalu memakai baju batik seperti gambar kalian berikut ini. Nah, ketika kalian mau mengenakan baju tersebut, apa ibu kalian selalu menyetrikanya? Iya, baju tersebut disetrika terlebih dahulu. Nah, untuk menyetrika kita butuh apa anak-anak? Iya, kita butuh energi listrik. Nah, bagaimana energi listrik itu bisa diperoleh? Nah, marilah kita simak video cara tentang menghasilkan energi listrik seperti berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri,
Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Nah, dari tampilan video tadi, maka diperoleh bahwa cara menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air diperoleh dengan memanfaatkan energi potensial dari bendungan atau air terjun diubah menjadi energi gerak dengan bantuan turbin air. Kemudian, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Jadi, turbin dan generator itu merupakan komponen utama pada semua pembangkit energi listrik, baik itu pembangkit listrik tenaga air maupun pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi. Nah, berikut ini Ibu tampilkan tentang teks eksplanasi yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Kalian bisa melihatnya pada halaman 6 di buku tema kalian. Nah, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Seperti di buku kalian halaman 6, itu adalah teks eksplanasi tentang terjadinya cara menghasilkan energi listrik yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Nah, bagaimana cara menentukan informasi penting dari suatu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, kita menentukan informasi penting pada teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk yang kedua, yaitu menyajikan informasi tersebut ke dalam bentuk diagram seperti berikut ini. Yang pertama tadi mengenai topik masalah atau kita bisa menyebutnya dengan pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini merupakan bagian informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Untuk yang kedua yaitu deret penjelas. Deret penjelas atau isi ini berisi tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Untuk yang ketiga, kesimpulan atau penutup berisi tentang pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Jadi, ketiga pernyataan tersebut mulai dari pernyataan umum, deret penjelas, maupun penutup itu adalah struktur dari teks eksplanasi.